Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Kamis 22 Februari 2024. Hari ini gereja merayakan pesta Tahta Santo Petrus. Maksud pesta Tahta Santo Petrus adalah untuk menghormati Petrus sebagai wakil Kristus dan gembala tertinggi yang mempunyai kuasa rohani atas semua anggota gereja dan semua gereja setempat. Kuasa ini yang lazim disebut primat Petrus diberikan langsung oleh Yesus sebelum naik ke surga. Engkaulah Petrus, dan di atas batas ini akan kudirikan gerejaku, dan alam maut takkan menguasainya. Bacaan Ekaristi hari ini dikutip dari surat pertama Santo Petrus bab 5 ayat 1 sampai 4, di mana Petrus menegaskan kepada para penatua agar mereka menggembalakan kawanan domba Allah yang diserahkan kepada mereka, jangan dengan terpaksa, melainkan dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi pengabdian diri. Sedangkan pada bacaan Injil Matius bab 16 bab 3-19, Yesus bertanya kepada para murid, kata orang, siapakah anak manusia itu? Dan jawab mereka, tidak salah, tetapi belum tepat. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, Elia, Yeremia, atau salah seorang nabi. Dan ketika ditanyakan kepada para murid, Petrus menjawab dengan sangat lugas, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan Yesus menegaskan kepada Petrus, aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan berikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya lagi. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Saudara-saudaraku terkasih, pada perayaan pesta Tahta Santo Petrus, dua hal yang ingin saya tawarkan untuk kita renungkan bersama. Dengan penegasan Yesus, di atas batu karang ini akan kudirikan gerejaku, menegaskan kepada kita bahwa gereja kita, gereja Katolik, bersumber dari Yesus Kristus yang memberikan kekuasaan kepada Petrus dan pengganti-penggantinya untuk melanjutkan tugas itu. Maka boleh dipastikan dan diyakini bahwa gereja kita berasal dan bersumber dari Yesus Kristus, berkat pewartaan turun-temurun
yang dijaga oleh magisterium yang menjaga keaslian iman. Maka kita harus menyadari kepersatuan kita dengan gereja semesta di bawah kepemimpinan Bapak Paus sebagai pengganti Rasul Petrus. Dan iman ini dijamin oleh magisterium, maka kita tidak perlu ragu-ragu kepersatuan dan kebenaran iman kita yang diwartakan oleh Vatikan, tahta suci. Oleh karena itu, kita perlu berdoa terus untuk Bapak Suci dalam mengemban tugas mewartakan kabar sukacita. Dan kita kepada tahta suci juga dibuktikan kesetiaan kita. Yang kedua, apa yang dikatakan Yesus, kepadamu kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Ini mau mengatakan bagaimana Petrus dan pengganti-penggantinya nanti diberi kuasa untuk pengampunan dosa. Untuk itulah dalam gereja Katolik ada tradisi pengampunan dosa pribadi, dan kepada Petrus dan pengganti-penggantinya diberi kuasa untuk mengampuni dosa sebagai wakil Kristus. Maka kita seraya bersyukur atas kesempatan itu, juga berharap agar kebiasaan menerima sakramen pengampunan benar-benar kita manfaatkan dengan baik. Karena kita bersyukur sekalipun kita jatuh dalam dosa, kita mendapatkan kesempatan untuk pengampunan dosa. Para uskup, para imam mengambil bagian pada kuasa yang diberikan oleh Yesus kepada gereja untuk pengampunan itu. Sehingga kita yakini sakramen pengakuan dosa atau sakramen tobat benar-benar memberikan kepada kita kesempatan untuk diampuni. Dua hal ini yang harus kita pegang dengan teguh agar kita pertama mengakui kebersatuan kita dengan tahta suci, dan ajaran kita diturunkan dari ajaran tahta suci. Yang kedua, kita manfaatkan kesempatan untuk pengakuan dosa pribadi agar kita tetap bersih dari segala dosa dan segala nodanya. Namun perlu kita ingat bahwa tahta suci Santo Petrus adalah tahta pelayanan, bukan kekuasaan. Sehingga gereja harusnya juga menjadi gereja yang melayani, bukan menguasai. Mari bersama-sama kita sebagai anggota gereja mewujud nyatakan tahta itu dengan pelayanan kepada sesama kita. Dan kita gunakan kesempatan untuk menerima sakramen pengampunan dosa. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau memberikan kepada gerejamu jaminan kebenaran iman.
sehingga kami yakini iman kami tetap bersumber padamu. Juga kau berikan kepada kami kesempatan untuk pengampunan dosa lewat pengakuan pribadi yang menguatkan kami untuk berani datang kepadamu lewat para pemimpin-pemimpin yang kau beri kepercayaan untuk pengampunan dosa. Doronglah kami untuk terus-menerus menjadi pelayan bagi sama, dan juga pengampunan dosa kami manfaatkan sebaik mungkin. Biarlah akhirnya tahta pelayanan ini terwujud dalam gereja Katolik, terwujud dalam lingkungan, wilayah, paroki, keuskupan, sehingga akhirnya tahta Santo Petrus sungguh mewarnai hidup kami. Kuatkan iman kami yang lemah. Doronglah iman yang mandek dan bangunkan yang jatuh, agar mereka kembali berpegang pada kehendak-Mu. Semoga umat yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu menguraikan, agar mereka tetap mengalami kasih karunia-Mu. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya ingatkan, saya anjurkan, saya dorong untuk terus menggunakan protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya, agar terbebas dari berbagai macam penyakit, terutama virus corona. Mari mengisi masa Prapaskah ini dengan pertobatan yang sejati, karya-karya amal, olah kerohanian, dan pengakuan dosa, agar akhirnya kita benar-benar siap menyambut Paskah dengan hati yang suci murni. Terima kasih semua yang telah berkontribusi mendukung pelayanan gereja lewat doa-doa, lewat karya dan tenaga serta dana, sehingga benar-benar mendukung pelayanan gereja. Hingga akhirnya gereja tetap melayani umat seperti Santo Petrus menjadi pelayan bagi gereja. Agar akhirnya kita semua sungguh mengalami sukacita. Terima kasih kepada semua telah peduli kepada sama yang kena korban, entah banjir, entah apapun juga, yang pasti memberikan mereka harapan baru. Semoga Allah berkenan membahas dengan berkat yang melimpah atas penjenengan semua. Mari kita ubah hati kita yang keras menjadi hati yang lembut, sikap kedosaan kita menjadi sikap yang suci, dan pikiran-pikiran kejahatan kita ubah menjadi pikiran penuh cinta kasih, agar akhirnya kerajaan Allah terwujud di tengah-tengah dunia ini. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.